Baik, selamat pagi. Sambil menunggu teman-teman yang lain disiapkan buku tema 9, halaman 10. Tema 9, halaman 10. Silakan dibuka dulu, kalau sudah siap sampaikan ke saya ya. Sudah, Pak. Sudah. Ya, Pak. Ya, terima kasih kalau sudah. Kita sudah masuk di tema 9. Di akhir tema ya. Karena temanya di kelas 4, tema 1 sampai tema 9. Pada pembelajaran 2, khususnya halaman 10, kita akan belajar hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Sekali lagi, kita akan belajar hak dan kewajiban. Apa itu hak? Sebelum itu saya mau tanya, apa itu hak dan apa itu kewajiban? Ada yang bisa bantu jawab? Atau ada yang tahu sekilas apa itu hak dan apa itu kewajiban? Hak dan kewajiban ini sering kamu lakukan kok di manapun kamu berada. Nah, sekarang definisi atau pengertian dari hak itu apa, kemudian kewajiban itu apa. Jadi ngerti, oh ini adalah hak, kemudian ini adalah kewajiban. Apa itu hak? Kemudian apa itu kewajiban? Gimana? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Masa enggak ada yang tahu salah satu siswa? Halaman berapa, Pak? Halaman 10. Apa itu hak dan kewajiban? Oh, bagi yang tahu. Sudah tidak ada yang tahu? Ya, Pak. Kalau enggak tahu, Kevin, saya minta tolong dibacakan yang A. Halaman berapa, Pak? Halaman 10. Nah, belum siap semua ternyata. Sudah, Vin? Mikrofonnya. Mikrofon. Tema 8 ya, Pak? Tema berapa hari ini? Tema 8 ya? Tema 9. 9. Tema 9 itu warnanya apa? Biru dan biru. Oh ya, cita-citaku. Enak saya tuh. Mana cita-citaku. Coba tunjukkan di kamera bagaimana sih tema 9 itu. Oke, segera dibuka halaman 10. Saking seringnya baca, saking seringnya buka buku, sehingga tahu temanya.
Oke. Yang A ya, Pak? Yang A ya, Pak? Oke. Lingkungan merupakan tempat tinggal yang akan mengaruhi kelangsungan hidup. Semua makhluk hidup di dalamnya tanpa lingkungan manusia, hewan, dan tumbuhan tidak dapat tumbuh dan berkembang biak. Lingkungan dengan kualitas baik akan sangat penting bagi terciptanya kehidupan manusia yang sehat, aman, dan sejahtera. Lingkungan yang baik berarti lingkungan yang dilestarikan, fungsi dan pemanfaatan dipelihara serta diawasi dengan baik agar terhindar dari kerusakan dan pencemaran. Lantas, bagaimana tindakan yang seharusnya dilakukan manusia agar mampu menciptakan lingkungan yang baik? Seharusnya dilakukan manusia agar mampu menciptakan yang baik. Menjaga lingkungan agar dapat lestari merupakan tanggung jawab moral manusia. Wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal tersebut dilantar belakangin bahwa manusia membutuhkan lingkungan untuk berkembang biak dan hidup. Oleh karena itu manusia harus mampu melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang agar mampu menciptakan lingkungan baik seperti diharapin. Hak dan kewajiban manusia terhadap lingkungan sebagai berikut. Sudah, Pak? Saya akan bacakan ulang. Hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Lingkungan merupakan tempat tinggal yang akan mempengaruhi kelangsungan hidup semua makhluk hidup. Tanpa lingkungan, manusia, hewan, dan tumbuhan tidak dapat hidup, tumbuh, dan berkembang biak. Lingkungan dengan kualitas yang baik akan sangat penting bagi terciptanya kehidupan manusia yang sehat, aman, dan sejahtera. Lingkungan yang baik berarti lingkungan yang dilestarikan, fungsi, dan pemanfaatannya dipelihara serta diawasi dengan baik agar terhindar dari kerusakan dan pencemaran. Lantas bagaimana tindakan yang seharusnya dilakukan manusia? Menjaga lingkungan agar tetap lestari merupakan tanggung jawab moral manusia sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini dilatar belakangi bahwa manusia membutuhkan lingkungan untuk berkembang biak dan hidup. Oleh karena itu manusia harus mampu melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Ada poin 1 dan poin kedua. Saya bacakan hak warga negara terhadap lingkungan. Pengertiannya di situ, hak adalah suatu yang harus didapatkan oleh setiap individu. Individu itu setiap kita. Sekali lagi individu itu setiap kita ya. Hak warga negara terhadap lingkungan sebagai berikut. Saya minta tolong diulangi, dibacakan Reksi. Mana Reksi? Reksi. Belum siap ternyata. Saya minta tolong dibacakan Gabriel. Tunggu Pak, bajuku di kokoku Pak. Gabriel, dibaca dulu. Halaman 10 ya Pak? Belum buka dari tadi berarti. Gabriel belum buka. Sudah. Sudah. Lah, jika sudah, dilanjutkan apa yang saya suruh baca tadi. Hak warga negara terhadap lingkungan adalah sesuatu.
yang harus didapatkan oleh setiap individu warga negara terhadap lingkungan sebagai berikut. A. Mendapat lingkungan yang bersih dan sehat. B. Mendapat lingkungan yang tidak tercemar. C. Memanfaatkan sumber daya alam untuk kehidupan. D. Meningkatkan alam sebagai wahan wisata. E. Memanfaatkan alam sebagai sumber belajar. E. Melakukan pengambilan akibat dan dugaan pencemaran dan atau perusahaan lingkungan. Oke, terima kasih. Itu tadi yang dibacakan Gabriel adalah hak warga negara. Apa yang dimaksud dengan hak? Saya ulangi lagi, yang dimaksud dengan hak apa? Apa yang dimaksud dengan hak? Apa pengertian hak? Apa definisi dari hak? Untuk membersihkan air, untuk menjaga alam, Saya tunggu sampai semuanya jawab. Saya enggak mau. Saya yang baca sendirian. Saya tanya apa yang dimaksud dengan hak. Kalau enggak jawab, ya saya biarkan seperti ini. Hak adalah sesuatu. Saya tunggu. Siapa yang mau jawab? Saya Itu apa yang sesuatu yang kita dapatkan. Hak. sesuatu yang tidak didapatkan. Satu-satu saja. Salah satu dulu, salah satu. Jangan berebutan. Dari Valeri, apa yang dimaksud dengan hak? Hak adalah sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap individu. Individu. Apa itu individu? Kita semua. Kita semua berarti semua orang itu individu. Itu. Iya. Gimana? Individu apa individu itu? Setiap orang. Setiap orang, ada lagi? Individu itu apa? Manusia. Pribadi, oke. Sama setiap orang, setiap individu, setiap manusia, kemudian pribadi masing-masing itu termasuk definisi. Definisi itu pengertian, maksud dari individu. Kemudian saya tanya, sebutkan contoh hak warga negara terhadap lingkungan. Sebutkan salah satu contoh hak warga negara terhadap lingkungan. Memperoleh lingkungan yang bersih. Terus, apalagi kira-kira? Apa? Ayo sebutkan apa lagi hak warga negara. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan oleh setiap individu. Pertanyaannya, sebutkan hak warga negara terhadap lingkungan. Sebutkan hak warga negara terhadap lingkungan. Saya tunggu. Biarkan sampai di sini terus sampai jam. Sekarang sudah jam 8.44. Jadi nanti enggak usah ada conversation, enggak usah ada agama.
Biarkan. Membersihkan lingkungan dari sampah. Berhak mendapat lingkungan rapi, Dari bersih, dan membuang sehat. sampah. Kelas 1, saya tanya Ciko dulu sebentar. Saya tanya Ciko dulu. Apa Ciko jawaban kamu? Membersihkan lingkungan dari sampah. Membersihkan lingkungan dari sampah. Kalau jawabannya Daniel tadi apa? Aku, Pak. Iya, Pak. Apa kira-kira? Ya silakan. Apa? Saya, Pak. Ya silakan dijawab. Berhak mendapat pekerjaan serta penghidupan yang layak. Terus Berhak kemudian untuk hidup serta mempertahankan kehidupannya. Membersihkan Berhak untuk berkeluarga serta melanjutkan keturunannya melalui perkawinan yang sah. mendapatkan lingkungan yang Berhak untuk keberlangsungan hidup tumbuh serta berkembang. Oke, terima kasih Gabriel. Daniel, kalau Daniel apa Daniel? Hak warga negara terhadap lingkungan. Menciptakan lingkungan rapi, bersih, dan sehat. Gimana? Gimana Daniel? Berhak mendapatkan lingkungan rapi, bersih, dan sehat. Oke. Nah, ini loh, saya kemarin kan menyampaikan harus cakap literasi. Dari siswa yang ikut Zoom ini, tidak ada yang tidak bisa baca. Semuanya bisa baca. Semuanya bisa baca. Di kelas 4, semuanya bisa baca. Saya yakin 100 bahkan 1000% bisa baca. Akan tetapi, di garis bawah ya, tetapi untuk pemahamannya 0, 0. Itu yang saya kecewakan di situ. Makanya harus bisa memahami apa yang ada di bacaan. Semuanya bisa baca, tapi pemahamannya kurang. Ketika ada pertanyaan, tidak pernah dibaca perintahnya. Saya sering kali mengalami kejadian gini. Bahkan soal itu pilihan ganda, tapi tidak disilang, tidak dicoret, dijawab apa gitu. Itu loh, literasinya kurang. Bisa baca tapi gak bisa memahami. Ada pertanyaan juga. Pertanyaannya sederhana, tapi jawabannya melenceng jauh. Itu loh, pemahamannya yang kurang. Bisa baca tapi gak bisa menerapkan. Apalagi kena soal-soal literasi yang bacaannya panjang. Misalkan saya punya sebuah cerita, tak suruh ceritakan kembali loh. Belum tentu, saya yakin belum tentu bisa menceritakan kembali dengan versi kamu. Misalkan, saya menyediakan cerita Roro Jonggrang atau apa itu, ya. Kemudian saya berikan ke kalian. Tak suruh menceritakan kembali ke saya gitu, misalkan. Itu pun masih ada yang kesulitan. Ini loh pentingnya literasi. Tadi ketika saya menyebutkan sebutkan hak terhadap lingkungan, berarti kamu disuruh menyebutkan hak yang didapat oleh setiap manusia terhadap lingkungan, tambah dijawab melenceng dari situ. Ada ya. Itu loh pentingnya literasi di situ. Sekarang pertanyaan berikutnya. Saya mau tanya. Berarti kalau nggak bisa kurang bisa menjawab, berarti pemahamannya masih belum luas. Saya mau tanya, apa yang dimaksud dengan lingkungan? Apa yang dimaksud dengan lingkungan?
jam 9. Lingkungan adalah jumlah semua benda kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati, yang mempengaruhi kehidupan. Oke. Lingkungan itu suatu tempat yang kita tempati. Gitu aja sederhananya lingkungan. Tapi untuk lebih jelasnya ada di bacaan. Kemudian, saya mau tanya, bagaimana tanggung jawab kalian terhadap lingkungan? Buang sampah pada tempatnya. Selalu jawabannya itu. Yang lain, out of the box. Saya selalu kalau bertanya tentang lingkungan, jawabannya yang pertama, yang selalu saya ingat, membuang sampah pada tempatnya, kemudian menebang pohon, kemudian itu, 2 itu. Selalu saya ingat. Coba cari jawaban lain yang out of the box. Di luar dari itu. Jaga lingkungan. Bagaimana tanggung jawab kalian terhadap lingkungan? Jawabannya betul. Membuang sampah dan menanam pohon. Betul. Cuma cari jawaban yang lain. Bagaimana tanggung jawab kalian terhadap lingkungan? Oh, kalau saya di kelas 5 tatap muka ya tak tanya satu-satu. Di Zoom ini enggak bisa saya leluasa tanya-tanya. Tetaplah apa ya? Tetaplah mencuci tangan. Pas 4 loh. Christian, ada Welcome, ada Vania, ada Kevin, ada Egawati, Will Stella, Valeri, Ciko, Rexi, Gabriel, Daniel, Devinda. Hello, kalian mau kelas 5 loh. Sudah setahun belajar. Ya. Gimana? Kita melakukan pemberian hewan Asrian dan keindahan lingkungan. Sebentar, saya mau tanya satu-satu ya. Boleh dijawab Valeri, saya mau jawaban kamu apa? Bagaimana tanggung jawab kita terhadap lingkungan? Kita Valeri? melakukan pemburuan hewan secara liar. Oke. Kalau Daniel apa Daniel? Jaga keasrian dan keindahan lingkungan. Oke, ada yang lain? Tidak boleh buang sampah di juga. Oke, terima kasih jawabannya Valeri sama Daniel. Kalau di ulangan, kemarin di ulangan PTS ya, jawabannya gini, membuang sampah pada tempatnya, tidak membuang sampah di sungai, tidak membuang apa itu kemarin. Pokoknya tentang sampah, dan sampah. Sama saja. Tinggal ganti beberapa kalimat, lah sama saja lah. Intinya fokus membuang sampah pada tempatnya gitu. Lah sama, tidak membuang sampah di sungai. Lah berarti kayak sama tidak membuang sampah di tempatnya. Berarti satu makna gitu loh. Nah, itu harus punya alternatif jawaban yang lain. Kemudian, saya tanya lagi, apa yang dimaksud dengan kewajiban? Apa yang dimaksud dengan kewajiban? Hal yang harus dilakukan setiap individu. Oke, hal yang harus dilakukan setiap individu. Coba berikan contohnya. Hal yang dilakukan yang seperti apa? Belajar. Belajar. Terus apa lagi kira-kira? Membaca. Membaca. Terus apa lagi? Istirahat. Oke, apa lagi kira-kira? Terus? Kalau kewajiban terhadap lingkungan, kira-kira apa contohnya? Membantu ibu di rumah. Terhadap lingkungan. Kalau membantu ibu di rumah berarti kewajiban di lingkungan keluarga. Di lingkungan. Menyapu halaman rumah. Terus apa lagi kira-kira? Lakukan reboisasi. Oke, reboisasi itu apa?
Apa itu reboisasi? Tania, apa itu reboisasi? Apa itu reboisasi? Ciko, apa itu reboisasi? Gabriel, Devinda, Devinda tambah senyap, enggak ada suaranya sama sekali. Selalu gotong royong. Ini ada yang jawab reboisasi selalu gotong royong. Devinda kok diletterkan videonya? Apa itu reboisasi? Oke, saya jelaskan sekilas. Diingat ya, kewajiban itu adalah sesuatu hal yang harus kita lakukan. Pokoknya yang kita lakukan itu kewajiban, tanggung jawab kita. Kemudian kalau tanggung jawab kita terhadap lingkungan bagaimana? Ada di bacaan itu, membersihkan lingkungan dari sampah. Kemudian tidak mencemari tanah, air, dan udara. Yang dimaksud mencemari air itu bagaimana? Misalkan membuang limbah yang seringkali disorot itu sekarang membuang popok di sungai, popok bayi. Itu tidak boleh. Karena popok bayi kalau dibuang di sungai itu menyebabkan polusi, tidak bisa diuraikan. Makanya sungai di wilayah Surabaya sampai daerah Gresik sana banyak yang diberi CCTV. Jadi jika ada yang membuang sampah berupa popok bayi di sungai akan kena undang-undang. Tidak tahu denda berapa atau hukuman berapa itu tidak tahu saya. Ada undang-undangnya. Kemudian kalau pencemaran tanah, misalkan plastik. Plastik itu banyak sekali jenisnya, ada kresek ya. Itu kalau ditimbun dalam tanah, itu walaupun 1 tahun, bertahun-tahun atau beribu-ribu tahun itu tidak akan pernah hancur. Tidak akan pernah bisa terurai. Sekali lagi, ketika barang-barang yang bukan non-organik ya, bukan non-organik itu ada sampah plastik, ada besi, ketika ditimbun di tanah itu tidak akan hancur. Kalian bisa buktikan. Buktikan di rumah, misalkan kalian makan pisang, kan ada kulitnya. Kemudian sama makan ciki yang ada plastiknya itu kan. Itu coba kamu buat percobaan, misal kamu memang ingin membuktikan kulit pisang itu kamu gali ya, tanahnya kamu gali, kamu taruh di situ kulit pisangnya, kemudian yang satunya plastik kamu taruh di situ juga. Terus kamu tutupi dengan tanah. Biarkan selama 1 minggu, bahkan bisa 1 bulan lah. Mana yang akan habis terlebih dahulu, yang akan teruraikan. Nah itu kalian bisa akan tahu. Kemudian kalau pencemaran di udara, pencemaran udara itu banyak sekali. Ada dari asap rokok, ada dari kendaraan bermotor, ada dari pembakaran, dan macam-macam. Yang paling sederhana biasanya asap rokok. Itu banyak, karena banyak masyarakat yang rokok, nah itu menyebabkan polusi juga. Kemudian melakukan reboisasi. Reboisasi itu adalah penanaman tumbuhan kembali. Maksudnya gimana? Misalkan saya punya tanah yang saya tanami pohon jati. Kemudian pohon tersebut saya tebang habis. Kemudian saya punya bibit pohon jati lagi, nah itu saya tanam kembali di situ. Nah itu namanya reboisasi, menanam tanaman kembali setelah ditebang. Ini saya ada beberapa video yang berkaitan dengan hak dan kewajiban di lingkungan. Kayaknya lemot ini. Kewajiban.
Assalamualaikum. Sebelum menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini terlebih dahulu. Ayo kita belajar. Kali ini kita akan belajar mengenai hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Lingkungan yang asri, nyaman, dan aman merupakan lingkungan yang diinginkan oleh setiap orang. Untuk mendapatkan lingkungan tersebut, kamu perlu menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang layak kita dapatkan setelah mengerjakan kewajiban. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Sebagai contoh, pernahkah kamu berjalan-jalan ke wilayah pegunungan? Jika pernah, apa yang kamu rasakan selama berada di sana? Ya, tentunya kamu dapat merasakan udara yang sejuk dan pemandangan yang indah. Kedua hal tersebut adalah hak yang kamu dapatkan. Sementara, kewajiban yang harus kamu lakukan adalah menjaga kebersihan dan tidak merusaknya. Selain di daerah pegunungan, di rumah dan di kelas, juga di sekolah, kalian memiliki hak dan kewajiban. Tentunya kalian ingin melihat rumah yang asri, nyaman, dan aman, bukan? Kalian juga ingin mempunyai kelas untuk belajar yang bersih dan nyaman, juga sekolah yang indah. Maka dari itu, kalian harus melaksanakan kewajiban kalian di rumah, kelas, dan sekolah dengan menjaga kebersihan, juga tidak merusak lingkungan sekitarnya. Jika kalian sudah melakukan itu, maka kalian akan mendapatkan hak sesuai dengan apa yang kalian harapkan. Lalu, apa sebenarnya hak kita? Hak kita terhadap lingkungan adalah kita berhak menikmati udara yang segar. Kita berhak mendapatkan air bersih dan sehat. Karena air bersih akan membantu kita untuk menjadi hidup lebih sehat. Setiap hari kita membutuhkan air untuk minum, untuk mencuci pakaian, untuk memasak, dan melakukan aktivitas lainnya. Kita berhak menikmati tumbuhan dan hewan sebagai bahan makanan. Tumbuhan dan hewan kita manfaatkan untuk memenuhi nutrisi dan gizi bagi tubuh kita agar kita hidup lebih sehat. Kita berhak menikmati cahaya matahari. Cahaya matahari membantu tulang kita untuk tumbuh lebih baik. Kita berhak menikmati lahan untuk membuat sarana dan prasarana. Lahan digunakan sebagai lahan perkebunan ataupun pemukiman warga, yaitu membangun rumah untuk tempat tinggal kita. Selain hak, kita juga harus melakukan kewajiban kita terhadap lingkungan. Kewajiban kita yaitu menjaga kebersihan lingkungan. Tentunya kalian ingin memiliki lingkungan yang bersih. Kemudian, mengusahakan keindahan lingkungan. Setelah menjaga kebersihan, secara otomatis lingkungan kalian akan indah. Menjaga sumber air bersih. Kita memerlukan air bersih untuk melakukan aktivitas kita, maka dari itu kita harus menjaga sumber air bersih. Menjaga lingkungan dari polusi. Melakukan reboisasi. Kita melakukan reboisasi atau penanaman kembali pohon-pohon yang sudah rusak atau gunung yang telah gundul. Membuang sampah pada tempatnya. Kalian bayangkan jika di lingkungan kalian banyak sampah yang berceceran ataupun menumpuk. Itu akan menjadi tempat bakteri atau penyakit tumbuh dengan
dengan sangat banyak. Kalian mau terkena penyakit? Tentunya tidak. Maka dari itu kalian harus menjaga lingkungan kalian dengan membuang sampah pada tempatnya. Sekian video pembelajaran kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, share ke seluruh sosial media kalian, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Welcome tadi apa? Tentang video tentang apa tadi? Bisa dijelaskan kembali? Tentang hak dan kewajiban. Ya, terus isinya apa di dalamnya? Saya enggak main-main ya. Pokoknya saya tanyai, mendengarkan, memperhatikan apa enggak? Saya nge-lag, Pak. Ya, oke. Apa welcome kira-kira? Nanti dulu Kevin, saya mau tanya dulu setelah ini. Apa welcome? Saya tunggu dulu jawaban kamu, nanti baru saya lempar ke temannya. Saya nggak tahu. Nggak tahu. Tadi mendengarkan apa enggak? Tadi saya di sini. Sebelah sini. Kalau Kevin apa jawabannya, Vin? Kalau Devinda, videonya tentang apa tadi, Dev? Tentang hak dan kewajiban. Iya, contohnya apa? Kayak apa tadi isinya? Gimana? Isinya apa, Dev, tadi videonya? Hak dan kewajiban kita. Isinya apa, Daniel? Tentang apa tadi? Kewajiban kita terhadap lingkungan. Terus, contohnya apa tadi? Diberi contoh apa tadi? Melakukan apa aja? Menanam pohon. Terus apa lagi, Ciko? Tulisan. Apa lagi? Christian, apa lagi Christian? Membersihkan selokan. Christian? Christian? Kira-kira videonya tadi tentang apa? Jangan membuang sampah sembarangan. Ya, oke, terima kasih, Ciko. Christian, tentang apa tadi videonya? Saya ingin buktikan konsentrasinya berapa persen ini. Welcome tadi apa yang disampaikan teman-teman tadi? Ega apa yang disampaikan teman-temannya tadi, Ega? Ega dan welcome. Valeri, kira-kira apa yang ada di video tadi? Nah, berarti di sini terbukti dari tak hitung 1, 2, 3, dari 13 partisipan yang ada di sini,
ketika diberi sesuatu berarti masih belum konsentrasi. Masih belum konsentrasi. Ini masih pelajaran tema, bukan yang lain. Apalagi sudah kalau kena yang namanya bahasa Inggris, kemudian SBDP, PJOK, kemudian agama Kristen, kemudian matematika. Ini masih di tema. Tadi yang disampaikan Daniel sama Ciko tadi seperti itu ya, tentang hak dan kewajiban. Kemudian kewajibannya merawat tanaman tadi seperti itu. Kemudian saya lanjutkan yang B, menyanyikan lagu sesuai tempo dan tinggi rendah nada. Kemudian yang nomor 1 itu dibaca, saya minta tolong dibacakan Willy Stella. Yang B halaman 11. Tempo lambat, sangat lambat, Mas. Pengertian tempo sudah dibaca, pengertian tempo, pengertiannya tempo atasnya. Langsung aja nomor 1 diterabas. Tanda tempo adalah tanda tempo yang ditunjukkan menunjukkan kecepatan waktu. Seperti telah kamu ketahui, tempo lagu dikelompokkan menjadi 3, yaitu tempo lambat, sedang, dan cepat. Istilah tanda-tanda tempo sebagai berikut. Tempo lambat, sangat lambat dan kimat 40 sampai 44 mm. Largo lambat dan akur 46 sampai 50 mm. Adagio sedikit lebih cepat dari largo 52 terima kasih Willy Stella. sampai. Saya lanjutkan. Pak Jumadi masuk di kelas 4? Iya. Oh iya. Iya, Pak. Oke, sebentar, guys. Silakan kalau Mas Oke, ini sebentar. dilanjutkan. Oke. Monggo dilanjutkan dulu, Pak. Oke, terima kasih. Jadi nomor 1, 2, dan 3 itu ada tempo lambat, tempo sedang, dan tempo cepat. Itu ada arti-artinya di situ, bisa kalian baca. Kemudian untuk tugasnya halaman 12 dan 13. Untuk tugas temanya halaman 12 dan 13. Setelah ini Pak Jumadi akan mengisi di agama Kristen. Pak Jumadi boleh memberi pertanyaan ini ke anak-anak nanti kalau waktunya agama agar lebih memperhatikan ini. Terima kasih Pak Jumadi, monggo bisa dinyalakan videonya. Ya, Pak. Oke, terima kasih. Pak, izin minum. Ya. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Pak. Oke, kita akan belajar hidup bersyukur. Ya. Halaman 98. Halaman 98. Saya akan Oke. Saya enggak terlalu lama karena waktunya sudah siang, ya.
saya akan membahas tentang hidup bersyukur melalui kisah Nuh atau Nabi Nuh. Ya. Siap, langsung saya jelaskan ya. Jadi Nuh ini digambarkan sebagai orang yang benar di zamannya. Ya. Di saat-saat Nuh ini hidup di tengah-tengah, halaman 98. Halaman 98. Oke. Oke, sudah siap belajar semuanya ya? Sudah Ya, siap Pak. belajar? Ya. Jadi Nuh ini adalah orang yang taat beribadah kepada Tuhan di tengah-tengah lingkungan yang jahat, ya, di tengah-tengah lingkungan yang jahat, yang hidupnya seenaknya sendiri, kejahatan berlangsung secara terus-menerus, tetapi Nuh ini tidak terpengaruh dengan lingkungan yang jahat. Sehingga Nuh beserta dengan keluarga ini tetap hidup taat, tekun, beribadah kepada Tuhan. Ya. Makanya Tuhan melihat pada satu manusia sangat jahat sekali. Ya, Tuhan seakan-akan Tuhan itu sifatnya adalah kasih dan adil. Dia tetap mengasihi manusia, tetapi juga Tuhan tetap adil. Ya. Kalau manusia jahat dan tidak mau bertobat kepada Tuhan, terus-menerus mengulangi kejahatan dan tidak mau ditegur, ya sudah diperingatkan berkali-kali tetap melakukan kejahatan. Pada akhirnya Tuhan pasti akan menghukum mereka. Ya. Dan pada saat itu Tuhan, karena kejahatan manusia pada saat itu, Tuhan akan menghukum manusia. Ya, di zamannya Nabi Nuh, Tuhan akan menghukum manusia dengan apa? Dengan air bah. Ya. Dengan air bah. Kalau air bah secara otomatis kan semua akan kena. Ya. Kalau sekarang misalnya di Surabaya ini banjir bandang, gitu kan? Secara otomatis semuanya akan kena. Ya. Tidak pandang bulu. Yang namanya banjir, yang namanya air itu pasti menggenangi semuanya. Ya. Nggak bisa. Oh ini rumahnya Kevin atau Vincentnya. Dia adalah anak Tuhan yang taat. Saya lewati saja. Di tetangganya airnya 1 meter, di rumahnya Vincentnya kering kerontang. Tidak bisa seperti itu. Ya. Yang namanya banjir bandang itu tidak pandang bulu. Semuanya kena banjir kan seperti itu. Tetapi yang jadi masalah di sini masih ada Nuh yang taat beribadah kepada Tuhan. Bagaimana caranya menyelamatkan Nuh? Beserta dengan keluarganya, beserta dengan anak-anaknya. Ya, Nuh ini punya anak. Ada berapa anaknya? 3. Ada 3 anaknya. Ya. Siapa yang tahu nama anak-anak Nuh? Siapa yang tahu? Siapa nama anak-anak Nuh? Sem, Ham, Yafet. Ya. Siapa tadi yang bicara tadi? Hah? Sem, Ham, dan Yafet tadi siapa tadi? Come. Saya nggak bisa melihat semuanya. Kecuali digeser-geser gitu ya. Ya. Oke, anak-anak Nuh ada 3. Sem, Yaitu Ham,
Ham dan Yafet. Dan mereka sudah berkeluarga semuanya, ya. Jadi Sem juga sudah punya istri, Ham juga sudah punya istri, Yafet juga sudah punya istri. Nuh juga punya istri, satu istrinya, ya, tidak poligami. Ya. Jadi orang-orang yang taat ini tinggal 4 pasang, ya. Nuh beserta dengan istrinya, Sem beserta dengan istrinya, Ham beserta dengan istrinya, Yafet beserta dengan istrinya. Tinggal berapa orang? Berapa semua jumlahnya? 6. Kok 6 sih, Nak? 8, Pak, 8. Sudah dihitung lagi. Ada 8 orang. No, enggak dihitung ya. No, Sem, Ham, Yafet. Kan 4. Istrinya juga 4. Kan 4 tambah 4, 8. Bukan 6. Ya, seperti itu ya. Mereka tetap taat setia kepada Tuhan. Ya. Makanya untuk menyelamatkan 4 keluarga ini, ya, atau 8 orang ini, Tuhan menyuruh Nuh membuat bahtera. Tahu bahtera ya? Bahtera ini adalah kapal yang sangat besar, kapal laut ya kalau sekarang seperti itu kan. Bukan kapal selam loh ya, kapal laut. Ya. Gitu ya. Jadi Tuhan memerintahkan Nuh untuk membuat sebuah bahtera yang sangat besar. Ya. Di buku kalian ada ukurannya itu kan. Kayunya pun juga ditentukan ya. Itu dibuat dari kayu gofir ya. Dibuat dari kayu gofir. Ya, jadi di situ ya panjang kapal di LKS kalian di Zambo itu ada ya. Bahtera Nuh dibuat dari kayu gofir, panjang bahtera itu adalah 300 hasta. Ya. 300 hasta. Berapa meter sih 300 hasta itu? Di buku kalian sudah ada 133 meter. Karena satu hasta itu adalah 45 meter. 45 cm. Sorry, ya. Kemudian lebarnya 50 hasta atau 22 meter. Dan tinggi dari kapal itu adalah 30 hasta atau 13 meter. Ya. Ketika Nabi Nuh ini membuat bahtera atau kapal besar, orang-orang di sekelilingnya mentertawakan. Ngapain Nuh? Kamu nggak ada kerjaannya. Membuat perahu yang sangat besar, tetapi di daerah pegunungan. Kan biasanya kapal atau perahu itu digunakan di mana? Di laut kan? Bukan di pegunungan kan? Atau di danau? Di perairan. Ya, tetapi Nuh ini membuat bahtera itu sangat jauh dari laut ataupun danau. Ya. Padahal mereka tidak tahu bahwa Tuhan akan menghukum orang-orang jahat itu dengan air bah. Ya. Pak, ngelek-ngelek, Pak. Kenapa? Ngelek-ngelek. Oke, anak-anak, terus ya. Ya. Jadi singkat cerita pada akhirnya bahtera Nuh ini jadi. Ya. Kemudian Tuhan memerintahkan kepada Nuh untuk mengumpulkan semua binatang-binatang. Ya. Agar mereka tidak punah. Ya. Sepasang-sepasang yang haram, kemudian nanti kalian baca sendiri, pokoknya semua binatang ini berpasang-pasangan. Tahu berpasang-pasangan ya? Kalau manusia kan laki-laki dan perempuan. Ya. Kalau untuk binatang apa?
jantan dan betina. Nah, Ya. Kalau untuk manusia kan laki-laki dan perempuan atau pria dan wanita. Tapi untuk binatang kan jantan dan betina. Ya, nanti sekalian baca sendiri di dalam kitab Kejadian pasal 6 sampai 8 itu cerita tentang Nuh. Ya, di situ kan tentang Nabi Nuh. Ya, singkat cerita pada akhirnya ya setelah semua binatang ya berpasang-pasangan dimasukkan ke dalam bahtera, pada akhirnya Tuhan ya membuat hujan yang sangat deras sekali. Ya. Kemudian mata air dibukakan oleh Tuhan sehingga mulai banjir. Ya. Dan pada akhirnya semua rumah tenggelam. Ya, semua rumah tenggelam. Sehingga orang yang naik ke atap rumah pun juga tetap tenggelam. Ya. Kemudian pohon-pohonan pun juga tenggelam. Ada yang ingin menyelamatkan diri naik pohon yang paling tinggi, tetap tenggelam. Ya, dari sinilah pada akhirnya musnahlah orang-orang yang jahat. Dan Tuhan tetap menyelamatkan keluarga Nuh. Ya. Yang terdiri dari berapa orang tadi? Yang diselamatkan oleh Tuhan? 8 orang. 8 orang. Ya, oke, ya. Nah, dari situlah, dari ke-8 orang inilah pada akhirnya berkembang lagi ya hingga saat ini. Ya. Setelah orang-orang yang di luar bahtera ini tidak ada yang selamat, ya, tinggal keluarga Nuh dan pada akhirnya singkat cerita saja ya, pada akhirnya bahtera mereka terdampar di Gunung Ararat. Ya, di dalam Alkitab dikatakan seperti itu, Gunung Ararat, dan pada akhirnya mereka keluar. Ya, Nuh mempersembahkan korban bakaran sebagai wujud ucapan syukur kepada Tuhan. Ya, Nuh bersyukur kepada Tuhan. Ya, kenapa? Karena Tuhan sudah menyelamatkan keluarga Nuh. Ya, karena Tuhan sudah menyelamatkan keluarga Nuh. Dan pada akhirnya keluarga ini mengadakan korban bakaran sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Nah, dari situlah Tuhan berjanji ya, bahwa Tuhan tidak akan menurunkan air bah lagi kepada umat manusia. Sebagai tanda perjanjian, Tuhan menaruh pelangi di langit. Ya, oke anak-anakku sekalian, kalau kita saat ini masih disertai oleh Tuhan, masih dipimpin oleh Tuhan, ya, masih diberkati oleh Tuhan, kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena apa yang kita miliki, ya, apa yang kita nikmati itu semuanya semata-mata karena Tuhan. Tuhanlah yang memberikan kita. Berkat-berkat jasmani, berkat-berkat rohani itu semuanya karena Tuhan. Makanya anak-anak jangan berhenti bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena ketika kita mengucap syukur, sesuatunya menjadi sangat indah. Sukacita dan sejahtera senantiasa ada dalam kehidupan kita. Oke anak-anakku sekalian, ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Ya, Pak. Oke, kalau gitu saya kembalikan kepada Pak Agus. Iya Pak Jumadi, terima kasih. Oke, sama-sama Pak Agus. Saya keluar dulu. Kiranya seperti itu anak-anak, kalian bisa live meeting di pagi hari ini. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat pagi.
Terima kasih Pak. Ya.